Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, mari kita memulai pelajaran kembali. Pelajaran IPA kelas 9 MTS Negeri Pinrang, Pesantren Tasbih oleh Dr. Anda Haji Rana MTS dengan materi tentang fertilisasi dan kehamilan beserta tahapan perkembangan embrio. Pada pelajaran sebelumnya, anak-anakku telah mempelajari tentang siklus menstruasi pada perempuan. Anak-anakku masih ingatkah mengapa menstruasi dapat terjadi? Itu terjadi setelah sel telur yang terdapat pada tuba Fallopi tidak dibuahi oleh sel sperma. Oke? Lalu, bagaimanakah apabila sel telur tidak dapat dibuahi oleh sperma? Oke, kita lanjut. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila bertemu sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya. Jadi ekornya itu terputus ya, di luar sel telur. Nah, proses inilah mengawali terjadinya fertilisasi. Kemudian kita beranjak ke tahap berikutnya tentang tahap perkembangan embrio yang biasa disebut dengan trimester. Trimester terdiri atas 3 tahapan. Trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Nah, kita melihat dari gambar ini, trimester pertama, prodenya terbentuknya hampir semua organ tubuh. Ya, lihat gambarnya, hampir semua organ tubuh. Janin sangat rentan terhadap radiasi seperti obat, alkohol. Oleh karena itu, ibu hamil harus memiliki nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk seperti merokok, minum minuman beralkohol. Itu harus dihindari semua agar janin yang ada dalam kandungan tidak mengalami kecacatan atau gangguan kesehatan lainnya. Nah, perhatikan di gambar tersebut ini, pada saat embrio, itu belum janin ya, pada saat embrio berumur 5 minggu atau 35 hari, ukuran embrio kurang lebih 7 mm. Embrio telah memiliki bakal tulang belakang, otak dan sum tulang belakang mulai terbentuk. Kemudian kita perhatikan kembali gambar bagian B. Ini masih trimester pertama ya, karena umur trimester pertama itu 1 sampai 3 bulan. Trimester kedua 3 sampai 6 bulan. Trimester ketiga 6 sampai 9 bulan. Nah, oke. Perhatikan gambar ini. Setelah embrio berumur 9 minggu atau 63 hari, embrio sudah memiliki struktur yang lengkap dan dapat disebut sebagai janin ya. Jadi trimester pertama bagian B sudah bisa disebut dengan janin. Janin berukuran kurang lebih 5,5 cm dan janin terletak pada tali pusar yang berhubung dengan plasenta. Kemudian terlindung oleh kantong amnion atau kantong ketuban. Ya, yang dilumuri dengan air itu anak-anak dalam kantong ketuban ya. Kemudian otot tulang belakang, tulang rusuk, lengan dan jari sudah mulai terbentuk. Ini trimester pertama ya. Janin sudah dapat menggerakkan lengan dan kaki serta memutar kepala. Pada akhir trimester pertama ini, janin terlihat seperti miniatur manusia. Jenis kelamin juga sudah tampak dan sudah terdeteksi jantung. Kemudian kita melangkah ke trimester kedua. Coba diperhatikan gambarnya.
Trimester kedua bagian A, yaitu dia berkembang, utama perkembangan janinnya ini adalah pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Nah, kalau dilihat gambarnya menunjukkan janin yang berumur 14 minggu atau 98 hari. Pada umur janin seperti ini masih kurang lebih berukuran 6 cm yang normalnya. Pada trimester kedua ini, plasenta banyak menghasilkan progesteron untuk menjaga proses kehamilan. Masih trimester kedua bagian B. Trimester kedua bagian B ini perkembangannya tidak ada perkembangan mendasar seperti pada trimester pertama. Kemudian kita perhatikan gambarnya. Pada saat janin berumur 20 minggu atau 140 hari, ukuran janin kurang lebih 19 cm dengan berat badan janin sebesar 0,5 kg normalnya ya. Jadi janin telah terlihat seperti bayi. Jari tangan dan jari kaki sudah terbentuk. Pada bagian ujung jari sudah tumbuh kuku. Janin telah memiliki alis dan bulu mata. Permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut. Jadi janin mulai bergerak aktif. Pada akhir trimester kedua ini, mata janin sudah mulai membuka dan mulai terbentuk gigi. Kemudian trimester ketiga 6-9 bulan. Trimester ketiga ini terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapat kekuatan menghadapi hidup di lingkungan luar. Nah, perhatikan gambar tersebut ini. Di trimester ketiga, sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernapas dalam lingkungan luar setelah dia lahir nanti ya. Janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri. Kemudian, tulang mulai mengeras, otot mulai menebal. Pada saat lahir nantinya, ukuran bayi sekitar 50 cm dengan berat badan sekitar 2-3 kg bahkan lebih jika memang normal. Oke. Itulah tadi ulasan singkat lewat via rekaman materi IPA yang Ibu bawakan secara daring. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.